Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan judul Sistem Pemetaan Donasi dan Pendaftaran Relawan. Dan judul ini disusun oleh Hendy Arwandi, Cahyadi, dan saya sendiri Kusuma Anggreni. Kita akan lanjut ke latar belakang. Untuk latar belakang, di zaman sekarang itu untuk mencari informasi atau mengakses suatu tempat adalah hal yang mudah dengan mengandalkan teknologi yang telah berkembang pesat. Dan di sini kan karena kami mengambil judul sukarelawan adalah orang yang bekerja sukarela untuk membantu dalam pelayanan atau organisasi tertentu tanpa menginginkan atau melibatkan uang sebagai imbalan atas kerjanya. Kami membuat aplikasi ini sangat berguna karena zaman sekarang itu sedang adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu kami berinisiatif untuk membuat aplikasi yang dapat membantu dalam administrasi atau pendaftaran calon relawan sehingga menjadi lebih efisien dan semua kalangan dapat melakukan donasi terhadap tempat bencana dengan mudah dan praktis sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa harus mengurangi kegiatan di luar rumah untuk mengurangi bertambahnya kasus COVID-19. Analisis permasalahan pada proses bisnis saat ini kurang efisien karena mengharuskan calon relawan mendatangi kantor untuk mendaftar. Sedangkan kita sedang di masa pandemi, yang mana pemerintah berharap agar warganya dapat mengurangi kegiatan di luar rumah yang kurang penting karena masih beresiko tertular virus COVID-19. Tujuan dari aplikasi ini adalah agar mudah dipahami dan dapat melakukan pendaftaran bagi calon relawan dan juga dapat melakukan donasi untuk bantuan kemanusiaan. Dilanjutkan oleh teman saya. Proses bisnis untuk kondisi saat ini adalah yaitu kondisi saat offline. Terdapat calon anggota dan staf administrasi di mana calon anggota datang dan melakukan pendaftaran. Kemudian, staf administrasi memberikan formulir pendaftaran. Berikutnya, calon anggota mengisi formulir pendaftaran. Untuk formulir pendaftarannya berbentuk hard copy. Berikutnya, jika sudah diisi oleh calon anggota, staf administrasi melakukan pengecekan dan melakukan wawancara. Jika tidak diterima, maka calon anggota diwajibkan untuk mengikuti wawancara kembali. Tetapi jika diterima, maka calon anggota akan mendapatkan kartu keanggotaan. Berikutnya, activity diagram. Activity diagram yang ini telah diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi pandemi pada saat ini, di mana terdapat calon anggota, sistem, dan staf administrasi. Untuk yang pertama, calon anggota membuka website relawan dan melakukan pendaftaran. Sistem akan memberikan formulir pendaftaran. Kemudian calon anggota mengisi formulir pendaftaran, di mana formulir ini berbentuk form pada sebuah website. Jika telah mengisi formulir pendaftaran, maka sistem akan melakukan pengecekan apakah ada data yang kosong atau tidak. Jika data ada yang kosong, maka akan dikembalikan ke calon anggota untuk melengkapi form yang masih kosong. Tetapi jika data yang telah diisikan lengkap, maka akan diteruskan dan dicek oleh staf. Kemudian, staf melakukan wawancara secara online kepada calon anggota. Jika tidak diterima, maka diwajibkan untuk mengikuti wawancara kembali. Tapi jika diterima, maka akan diberikan kartu keanggotaan yang berupa soft file dan hard filenya. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, saya Cahyadi. Saya akan melanjutkan. Ini ada kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional dari sistem yang kita buat, yang pertama, sistem dapat menyediakan form pendaftaran untuk relawan. Kemudian kebutuhan fungsional yang kedua yaitu sistem dapat menampilkan daerah yang membutuhkan relawan. Kemudian yang ketiga, sistem dapat menampilkan data relawan yang telah bergabung. Yang keempat, sistem dapat menampilkan data penyaluran dana. Yang kelima, sistem dapat menampilkan jumlah donasi beserta laporan harian, bulanan, dan tahunan. Kemudian yang keenam, sistem dapat menampilkan informasi pemetaan wilayah yang sering terdampak bencana alam. Kemudian yang ketujuh, ada sistem dapat melakukan cetak kartu anggota. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya, next. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya yang pertama, ketersediaan website yang bisa diakses oleh semua orang. Kemudian semua orang itu harus terhubung ke jaringan internet agar bisa mengakses website tersebut ataupun sistem tersebut. Kemudian desain sistem itu harus menarik dan interaktif. Kemudian yang keempat, website juga dapat dijalankan di berbagai perangkat atau device. Kemudian yang kelima, membutuhkan media penyimpanan. Yang keenam, ini respon time website yang cepat. Kemudian yang ketujuh, keamanan data pribadi relawan terjaga kerahasiaannya, dan keamanan aplikasi dapat melindungi data yang ada di dalamnya. Kemudian, next. Nah, untuk UML use-nya seperti ini. Ada beberapa aktor. Yang pertama ada aktor admin. Di sini admin dapat melakukan login. Kemudian dia juga bisa melakukan melihat form daftar, mengubah data, menghapus data, kemudian melihat donasi dan mengatur jumlah donasi. Sedangkan di bagian calon relawan, di situ calon relawan dapat melakukan proses login, kemudian melakukan pendaftaran yang ada di form, baru login, kemudian dia dapat melihat data yang sudah diinputkan untuk calon relawan. Kemudian di sini ada staffnya juga dapat melakukan login, mengubah data calon relawan, menghapus data, melihat data, melakukan donasi dan melihat jumlah donasi. Sedangkan pengunjung, di sini pengunjung hanya dapat melihat total donasi dan memberikan donasi. Kemudian kelas diagramnya ada 3. Yang pertama calon anggota. Untuk calon anggota di sini terdapat atribut ID calon anggota dengan tipe data integer, kemudian nama calon anggota, tipe datanya long, kemudian TTL, short, jenis kelamin chart, nomor HP integer, pekerjaan long. Dengan metodenya di sini untuk calon anggota dia bisa mendaftar sebagai calon, kemudian dia juga bisa menampilkan data. Sedangkan di profil anggota, di sini ada ID anggota, atribut ID anggota sebagai integer, kemudian ada kartu dengan tipe data long. Dengan metode di sini, ketika sudah menjadi anggota, dia dapat mencetak kartu anggota dan dia dapat mengedit profilnya sendiri. Nah, untuk donasi, dengan atribut ID donasi, kemudian tanggal donasi dan jumlah donasi, dengan metode tampil data donasi, kemudian edit donasi, dan tambah donasi, dan ada juga metode penyalurannya, akan dikemanakan donasi itu. Kemudian next. Oke, sekian. Kembali ke moderator, Mbak Reni. Oke, terima kasih teman-teman untuk penjelasannya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.